Lalangnya ini udah setumbuh seberapa, udah kayak padi. Coba kau diri dulu di situ, Lip. Mama mau lihat ukuran ilalang itu ada berapa tinggi. Ini besok kita akan panen-panen lagi terus ya, biar makin tumbuh dia. Berbuah ini lagi. Ilayu loh, Lip. Kicut dia, keriput. Kenapa adik sayang? Setak, jalannya di rumput. Setak lah nak, dari sana. Dan orang tua saya juga perlu holiday karena semenjak daripada COVID kemarin, mama sama bapak itu nggak pernah kemana-mana teman-teman. Yang terakhir mereka itu ketemu saya waktu ulang tahun, si Isabella datang dia ke Jakarta. Hai teman-teman, selamat datang kembali, welcome back to our channel. Selamat datang ke rumah kita balik di US. Saya di sini bersama dengan anak-anak ada di belakang rumah sekarang. Kita mau ngupdate sama kalian, mana anak saya satu lagi? Mana satu lagi anak? Anak saya satu lagi mana? Hello. Dia makan coki-coki dari Indonesia. Ini teman-teman, kita ada di belakang rumah seperti biasa. Rumah kita ini sudah kita tinggalkan dalam waktu 3 minggu. Sekitaran lah ya, 3 minggu kurang lebih. Dan saya mau ngupdate kepada kalian tentang rumah kita ini sudah kayak rumah tidak dihuni sama sekali. Udah semua lalang-lalang daripada depan sampai ke belakang. Kemarin tuh baru sampai, saya turun dari taksi, saya lihat rumah saya, ya Tuhan, prihatin sekali. Ini rumah udah kayak kusam. Sebentar, saya update kalian dulu, sebentar ya. Sabar. Ini kalian lihat ilalangnya ini udah setumbuh seberapa, udah kayak padi. Coba kau diri dulu di situ, Lip. Mama mau lihat ukuran ilalang itu ada berapa tinggi. Coba lagi, nggak ada apa-apa sih, itu nggak ada ular pun. Tidak ada apa-apa, paling ada turtle. Masuklah dulu kau, Dek. Masuk adik dulu, masuk adik. Adik kan pakai boots. Mama mau ukur. Nggak ada. It's just the grass. I wanna cut it later. Cepat. Saya mau potong rumput hari ini. Nah, segitu. Selututnya si Isabella tuh. Kalian bayangkan. Oke, ini cerita mengenai rumput. Mari kita update kalian dengan saya punya tanaman. Sebelum kita berangkat, saya ada panen ini, apa ini namanya? Pucuk singkong. Ini berbunga lagi, betul lah kata teman-teman lo. Semakin banyak dipanen Kak, semakin berojolan dia. Apa sayang? Raspberry sudah mati, karena udah nggak waktunya lagi. Ini besok kita akan panen-panen lagi terus ya, biar makin tumbuh dia. Betul loh. Jadi next time kalau kita udah panen lagi, sekali lagi ini apa namanya, kita punya si pucuk singkong, saya akan saya akan buat lagi sering-sering panen biar tambah banyak ya. Nih, kalian lihat. Jorok kali, kucil kumal. Ini kan saya punya apa? Bayam. Mama. Udah tua. Apa sayang? Mau mana? Nanti. Kita update dulu, Mama punya kebun. Jorok. Mama bersihkan dulu. Ini yang proyek saya untuk hari pertama sampai di sini. Saya mau bersihkan. Nih lihat. Rumput-rumput yang tidak dikehendaki juga tumbuh nih teman-teman. Ini kayaknya saya bisa tarik loh, Lip. Kau sama adik bisa bantu Mama tarikin yang begini ini, Lip. Tapi harap-harap ini bukan poison ivy ya nak. Karena apa? Karena nanti kan kita alergi itu. Ini. Kok rumputnya juga tumbuh loh, Lip. Ini tangan saya harus balutin ya. Soalnya kulitnya tipis. Dia udah mulai sembuh cuma karena tipis itu. Dek, jangan kau tendang, Dek, ya Tuhan. Dek, nggak kau hargai mamamu sayang. Mama iniin rumput di sini kau tendangin. Ini kalau kita babat rumputnya nanti. Maksudnya rumput yang benar ini ikut apanya ini? Harus dibersihkan dulu, apa namanya, ikut dia punya ilalang yang nggak kita kehendaki ini, nanti dia ikut apa sayang? Wih, kangkung subur loh. Ini kayaknya saya mau panen nanti sebelum saya mau pergi ke rumah teman Mbak Rika, kayaknya kita mau get together. Saya mau kasih aja nih kangkung sama teman-teman. Ini ada ilalang juga loh. Ini kok begini tumbuh di sini? Apa ini? Lip, apa ini? Daun apa ini? Kok tumbuh ini? Apa ini nak? Kenapa Mama tanya kau? Itu ini. Itu adalah animal yang tidak kita hendaki. Yes sayang. Nggak tahu Mama sayang. Ini cabai. Oh, cabainya tumbuh panjang cungkring. Ini nggak ada yang siram ya. Selama saya pergi itu tidak ada yang nyiram kebun ini. Jadi, timun kita nggak ada tumbuh ya. Karena nggak saya pupuk ya kan teman-teman. Soalnya kan kalau saya tinggal di sini kan timunnya saya pupukin. Ini saya tidak pupukin timun saya. Ya, Lip, kok tengoklah ada berbuah timun kita kok jadi begini. Kok jadi gini? Kayak kaktus. Tengoklah dulu timun ini berbuah tapi kayak jadi kaktus loh. Ini karena saya tidak kasih pupuk sama sekali. Ini tengoklah dulu, ini satu aja timun. Kita balik kampung, tanaman saya mati loh.
Tuh, nggak ada lagi, dia udah kering loh, Lip. Hah? Cucumber ini. Ini, cucumber sini, terus sini lihatnya. Sibuk kali pun kau. Ini. Mau ikut-ikutan aja pun terus. Ini sayangku, ini. Ini, tengok ini udah kayak kaktus. Lip, kacang panjang mama ini, yo. Berbuah juga dia, tapi udah nggak cantik ya. Saya tahun ini gagal panen, gagal berkebun. Sampai keluar loh lah. Sampai keluar nak, nggak ada ininya. Ini nanti saya bagus ya teman-teman, soalnya kan saya nggak ada penyangganya ini, nggak ada tali-talinya. Terong saya apa kabar? Wah, terong juga. Wih, Lip, terongnya udah berbuah tapi nggak ada yang nyiram, jadi metong balik. Terong udah, yo. Berbuah loh, Lip. Cuma dia kan metong, nanti mama kasih pupuk lah ini. Saya mau siramin ya teman-teman. Eggplant. Berbunga, berbuah ini lagi. Ih, layu loh, Lip. Kicut dia, keriput. Terong keriput karena nggak dia iniin, nggak disiram. Semoga aja nanti bangkit kembali dia ya. Saya mau siramin dulu, kan saya udah pulang. Halo tanaman-tanamanku, mamamu udah balik kampung. Saya akan jaga kalian balik, oke? Jangan mati dulu. Mama kalian sudah pulang. Maafkan saya, kalian terbengkalai. Apa anakku? Loh. Ini kok jadi begini? Kita punya stroberi juga ya. Ya udahlah ya. Cili. Ini nanti coba saya selamatkan dulu ya teman-teman. Kalau nggak terselamatkan tidak apa-apa. Karena apa? Saya kan pulang kampung, tidak ada pilihan lain. Cari penyakit. Siapa tahu di situ ada Spiderman nanti. Lip, mau mama blow dulu, blow. Lip, nanti ada ikut lah, Lip. Terus dibawa lah ke rumah itu, rumput-rumputnya itu nak gatal-gatal lah lagi. Ayo, turun dulu. Mama beresin dulu. Sayang, mama bersihin dulu. Iya, ada apanya? Ada telur. Terong. Kok telur? Terong gara-gara ini. Iya, tanaman mama ini, tengok cabenya. Nanti saya pupuk kalian ya, sabar ya. Mama akan beresin ya. Iya, mama kalian udah pulang. Mama kalian liburan, kalian menderita ya. Tidak ada kasih makan ya. Tidak kasih minum. Ayo mama ini dulu nak. Mama ini. Potong rumput yang di belakang sama depan. Ayo. Kita bawa kalian ke depan ya teman-teman. Karena saya mau memotong yang di depan dulu. Karena kalau di depan nggak dibersihkan kita dapat surat kan. Kalau yang di belakang ini kan tidak ada yang tahu. Saya punya halaman sendiri. Jadi itu terakhir kita buat. Karena tadi si Dedi bilang biar saya yang buat. Ini apa namanya? Dia mau buat katanya. Cuma saya pikir ya udahlah ya, dia udah capek kerja, jet lag juga. Ini hari kedua loh kita baru sampai. Lip, tukang rumput itu langsung potong sampai sini loh, Lip. Tukang rumput sebelah ini. Katanya mana orangnya ini? Potongnya sampai sini. Ini punya kita sebenarnya sampai sini loh. Udah potong orang itu. Kalian tengok ya. Lihat di depan rumah saya teman-teman. Wah, udah kayak padi. Kotor. Oke, kita babat dulu rumputnya yuk. Kenapa adik sayang? Setak, jalannya di rumput. Setak lah nak, dari sana, dari luar. Ayo, mundur lagi, mundur. Balik. Nggak jalan dia? Oh, bisa. Ayo, turunlah kau. Jangan dilanggar mamanya. Ini ada yang tersisa di pinggir-pinggir ini, kita akan bajak dengan ini. Karena mesin tadi nggak bisa babat ya. Jadi saya akan tunjukkan kalian bagaimana saya buat ini. Semoga aja bersih. Soalnya kalau di pojok-pojokan gini kan kita nggak bisa bersihkan. Dia pakai mesin. Jadi kita harus tarik aja ini. Yang gini ada sebagian begini itu ditarik. Aduh, 3 minggu loh saya beginiin. Jadi cepat juga ya. Bentar lagi padahal fall. Kita nggak perlu lagi babat rumput kan. Awas kakinya. Ini kan. Awas kaki. Oh, main bubble kau. Dia main bubble. Ini saya tacap dulu sini ya teman-teman. Gini. Oke, ini teman-teman halaman depan saya sudah bersihkan. Tengok rambut saya ini ya Tuhan, udah merdeka dia naik ke atas. Nah sekarang saya mau membersihkan halaman belakang ini. Karena yang depan sudah rapi. Nanti saya tunjukkan kalian, saya potongin juga sebagian daripada ilalang bukan bunga sih. Pepohonan yang dekat rumah itu saya rapikan sedikit, saya potong. Jadi ya mari saya rapikan belakang ini ya. Ini udah ketahuan loh udah mau musim fall karena cuaca udah gak begitu terik.
Dan tanaman-tanaman semua udah coklat. Udah warna brown. Anak saya biarin ke atas, saya setengah jam lagi, saya bilang saya di belakang ini. Karena sekarang setengah 12, sebentar lagi saya mau masak ikan untuk mau masak ayam goreng untuk mereka. Jadi mari saya beresin belakang ini dulu biar segera kita pulang ke atas. Ini lucu banget loh ini. Saya pikir nggak bakalan ada buahnya di sini. Dia tumbuh juga loh ini kacang panjang ini. Padahal saya sudah tutup tanahnya, udah simpan di sini. Baterai yang tadi habis, geng. Saya tukar dulu ya. Udah 3 baterai saya pakai habis semuanya sebentar. Atau enggak ini rumput, aduh saya potong ya teman-teman. Ini nanti saya rapikan kemudian karena baterai habis saya cas dulu. Yang tadi semua udah 3 saya pakai baterai spare sudah habis. Mari kita cas dulu, baru saya bersihkan ini. Karena ini perlu di blow, jorok banget. Ini baterai habis teman-teman, semua habis. Baterai mesin ini juga habis. Dan saya tidak boleh sambung lagi. Ada ini beberapa bagian yang saya belum potong. Petak yang di sini, nanti saya balik lagi ya. Karena di sini juga kan masih kotor, kalian tengok ya. Saya belum babat dia dan belum saya belum. Nanti saya akan beresin. Yang ini baterainya aja kita ambil, mesinnya kita tinggalkan. Karena nanti kan bakalan balik lagi ke sini beberes kan. Jadi nggak usah 2 kali lipat kita bawa dia ke belakang. Ini aja yang kita cas guys. Itu saya sudah rapiin teman-teman, udah bersih. Tinggal sisa-sisa yang tadi itu yang di sana sama trampolin dengan bagian ini. Dalamannya itu saya mau bersihkan juga. Cuma belum ini ya. Saya buat ini dulu yang di sini biar anak saya bisa main nanti waktu saya dengan sendiri rapi-rapikan kebun. Oke? Nah, ini untuk sementara saya mau masak sayap ayam untuk makan siang saya dengan anak-anak, kita goreng, terus nanti pakai sambal cocolan untuk saya dengan sayur direbus. Gitu aja guys. Untuk sementara ini sampai kita belanja. Jadi nanti sore mungkin kita akan belanja atau besok. Setidaknya kita akan belanja buku-buku Isabella back to school karena kita akan drop off buku minggu depan kalau nggak salah saya dengan peralatan sekolah lainnya. Jadi minggu ini kalau nggak hari Jumat karena ini adalah hari Kamis besok berarti. Iya itu Mama sleeping. Dan itu di sini dia main game. Nah dan kita mungkin akan belanja back to back karena stok barang-barang di rumah sayur-sayuran, bawang, cabai-cabai semua udah habis. Stok barang-barang cabai-cabai dan keperluan lainnya udah habis. Ya. Oke. Nggak ada, makan dulu. Ya ampun, ini udah ketahuan kali aura-aura luar ya. Kalau aura di Indonesia tinggalnya beda, segar. Kalau udah di sini kalau tengok aura-aura saya, aura capek. Aduh, karena kemarin itu juga memang kita kecapean, kelelahan, kejenuhan di pesawat. Dan ini teman-teman sebentar, saya dirikan dulu kameranya supaya jangan goyang-goyang. Ini saya sambil mau menggoreng-goreng, mau cerita sama kalian. Saya mau buat fresh dengan sinetenial, di sini ada sayap ayam. Terus nanti saya mau lihat sayur apa ada di luar. Kalau ada sayur kobes, kol, nanti saya mau sebentar masuk angin, mau buat lalapan, saya rebus aja. Dan kalau tidak nanti berarti saya cuma makan nasi sama cocolan nasi sama sayap ayam aja dengan anak-anak. Karena apa? Karena kita semua diisi di kulkas itu sudah memang sayur-sayuran segar dengan buah-buahan tidak ada lagi ya teman-teman. Karena kemarin sebelum kita pulang, semua kita buah-buahan sayur-sayuran kita habiskan dan kita tidak belanja. Oleh karena itu, waktu kita balik ke sini, semalam pagi kita sampai jam 9 di bandara. Mengambil barang, mengambil, maksudnya paspor masuk dengan pengambilan barang-barang, prosesnya itu kan perlu waktu. Jadi kita sampai rumah kemarin itu jam 11 lewat, terus langsung makan. Saya unpacking sebentar, langsung ngantuk. Saya pergi tidur sebentar 30 menit, langsung suntik alergi. Pulang-pulangnya itu malamnya saya tepar lagi. Tidak ketulungan, si Dedi beli makanan, dia pulang saya sudah tertidur dan saya tidak makan malam. Si Netena juga tidak makan malam, saya tidak tahu. Isabella, Lip, tadi malam kok makan sedikit dah? Si Isabella yang sempat makan dengan si Dedi. Kalau saya dengan si Nathaniel sudah memang dari sore kita ketiduran dan bangunnya jam 4 pagi tadi. Jadi subuh-subuh kita sudah bangun teman-teman. Kita sudah bangun, kita sarapan karena masih ada kayaknya jet lag sedikit. Tidak begitu parah seperti jet lag yang waktu kita dari US ke Indonesia. Di situ telinga saya masih berdengung-dengung dan perasaan masih goyang-goyang kayak gini waktu saya sampai di Indonesia. Tapi di sini tuh kalian lihat saya bisa memotongi rumput, bisa membersih-bersihin. Jadi tidak separah waktu saya pulang daripada Amerika,
ke Indonesia. Karena mungkin di Indonesia kita cuma ada 3 minggu, jadi tidak begitu mempengaruhi kali ya. Dan lagi satu, saya di pesawat itu saya usahakan sebisa mungkin tidur. Walaupun waktu itu si Isabella masih sakit ya. 6 jam perjalanan dia langsung mual. Dan sakit kepala. Itu gengs. Ini udah berisik, saya nggak bisa ngomong lagi. Udah kumat dia, udah kumat. Saya nggak tahu lah kalian teman-teman akan bertanya, Kak, kenapa tidak balik ke Medan? Mungkin ada yang wondering, mungkin ada yang penasaran. Kak Elvira, kenapa kakak tidak balik ke Medan dan orang tuanya yang datang ke Jakarta? Apa saya kurang tahu, apa saya sudah pernah mention di video waktu saya ketemu mama sama bapak, waktu itu saya ada cerita sedikit mengenai kenapa mereka datang ke Jakarta menemui kita. Ya Tuhan, saya kalau ngomong-ngomong terfokus sama perut buncit saya loh, makan banyak kemarin, sambung lagi. Sebentar kan, sudah salah urat saya ini sedikit, nggak benar. Nah, apa namanya, kenapa alasan kita manggil mama aja yang datang ke Jakarta, kita jumpa di tengah-tengah itu karena si Netennya belum pernah travel. Belum pernah naik pesawat sama sekali dan tidak pernah ke Indonesia. Jadi alasan kenapa kita tidak pulang ke Medan, karena nanti perjalanan dari sini ke Indonesia, langsung dari situ nanti kita ke Medan balik lagi ke Jakarta, Jakarta ke sini itu, kita takut si Netennya akan menghadapi masalah, dan begitu juga dengan kita sendiri kecapean gitu. Karena kita pingin juga liburan seperti kemarin kita ke Labuan Bajo. Dan kita rencananya juga waktu itu mau ke Malaysia, tapi nggak jadi. Jadi karena untuk meminimalis kita terbang sana, terbang ke sini, dan orang tua saya juga perlu holiday karena semenjak daripada COVID kemarin, mama sama bapak itu nggak pernah kemana-mana teman-teman. Yang terakhir mereka itu ketemu saya waktu ulang tahun, si Isabella datang dia ke Jakarta gitu. Karena kan waktu Isabella umur 3 tahun sampai umur 2 tahun lebih sampai 5 tahun lebih itu kita ada di Indonesia. Jadi di situ mama sama bapak yang sering datang jenguk kita gitu. Nah, karena mama sama bapak juga kebetulan perlu liburan. Nah, karena itulah makanya kita ajak mereka, ya udah kita jumpa di Jakarta aja, habis itu kita akan sama-sama pergi ke Labuan Bajo gitu, teman-teman. Jadi waktu mama kena stroke bulan 12 kemarin, saya juga belum pernah cerita sama kalian itu ya. Kena stroke, saya udah berpikiran gimana nanti mama kalau misalkan maksudnya bukan nggak sempat, nggak bisa ke Jakarta, dan kita nggak ada pilihan pulang. Jadi kalau memang nggak ada pilihan, ya terpaksa pulang ya pulang gitu kan. Jadi untung aja mama sehat dan masih bisa terbang gitu teman-teman. Karena masih bisa jalan sedikit kan. Dibantu sama kursi roda dengan tongkat dengan bapak dan asisten pesawat gitu lah. Jadi berhasil juga menemui kita di Jakarta. Gitu gengs. Jadi nanti cerita untuk selanjutnya saya akan sambung lagi kemudian kalau misalkan nanti kalian ada pertanyaan di komen-komen, karena ini saya belum belum post video kita Indonesia. Saya sudah balik ke Amerika, tapi video Indonesia saya belum post sama sekali. Mungkin besoknya gitu mungkin. Karena lucu ya, orangnya udah di sini, videonya di Indonesia baru update kemudian setelah orangnya sudah sampai. Itu disebabkan karena stok video saya masih banyak. Jadi nanti pembahasan mengenai ini mungkin berdasarkan komen-komen, nanti kalian pasti akan tanya, Kak kenapa tidak begini, Kak kenapa tidak begitu. Nanti saya akan jawab satu persatu, karena waktu saya ketemu mama sama bapak kan, saya nggak sempat memikirkan mau bagi informasi apa untuk kalian yang bakalan teman-teman perlu tanyakan gitu. Soalnya saya fokusnya hanya mau spend time dengan orang tua saya tanpa membahas ini itu. Tanpa harus mengingat, oh nanti mungkin teman-teman akan bertanya, Kak kenapa begini, Kak kenapa nggak gini, itu. Jadi saya hanya mau menikmati waktu-waktu yang begitu dengan adik saya dan orang tua saya dan keluarga saya, Isabella, Neteni, sama si Dedi. Saya juga tidak sempat menjumpa teman-teman, hanya satu orang yang saya jumpain, yaitu Stefani. Itu juga Stefani datang jumpa saya loh. Terakhir pas hari sebelum kita terbang. 1 jam atau 2 jam sebelum kita ke bandara. Kalian bayangkanlah, tidak ada teman saya yang datang jumpa saya. Karena saya juga tidak mau berkabar-kabar, karena saya tahu saya bakalan tidak akan sempat untuk jumpa dengan teman-teman yang lain gitu. Karena apa? Karena saya mau nge-gym aja nggak sempat. Saya mau berencana mau main tenis juga, mau panggil tenis coach juga. Saya tidak sempat, karena saya pikir ya udahlah ya, daripada saya spend time main tenis
kan maintenance itu hampir seharian lah ya, berapa jam, terus mandi, prosesnya itu bakalan banyak. Saya kehilangan 1 hari itu atau berapa jam itu untuk menghabiskan waktu dengan keluarga saya, dengan mama bapak terutamanya dan adik saya. Jadi apa maksudnya? Ya udahlah, kalau nge-gym sama tenis itu nanti juga bisa, di sini juga bisa, nggak apa-apa lah. Gitu guys. Jadi that's okay. Sekarang saya mau masak dulu habis makan. Saya cerita ini sudah sampai hampir 8 menit loh. Oke teman-teman, saya masak dulu ya. Nanti saya akan sambung update kebun kita di belakang untuk kalian. Udah jadi apa kebun itu? Setidaknya sudah bersih. Tidak ada surat nanti datang di mail yang mengatakan kalau rumah ini kayak rumah terlantar. Terlantar 3 hari karena tidak ada penghuni. Oke lah gengs, saya masak dulu.